yang kedua, ciri-cirinya dibentuk karena untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dan contoh dari penampakan buatan seperti gedung, rumah, jalan, dan juga waduk. Adapun manfaat dari penampakan alam dan penampakan buatan. Contoh manfaat dari penampakan alam seperti laut. Laut manfaatnya untuk mata pencaharian masyarakat pesisir dan gunung sebagai mata air. Untuk yang kedua ada penampakan buatan. Penampakan buatan manfaatnya seperti jalan raya untuk alat transportasi manusia dan juga seperti gedung sekolah untuk mencari ilmu bagi masyarakat. Baik, di sini saya akan menyampaikan kisi-kisi soal dari materi penampakan alam dan buatan yang terdiri dari 5 soal pilihan ganda, 2 soal isian singkat, dan 3 soal uraian. Di sini terdapat tujuan pembelajaran, indikator soal, level kognitif, serta skor atau bobot. Tujuan pembelajaran pilihan ganda yaitu peserta didik mampu menyebutkan contoh penampakan alam dan buatan di lingkungan sekitar dengan baik. Indikator soal yang pertama yaitu peserta didik dapat menentukan contoh penampakan alam dengan tempat, level kognitif 1, skor atau bobot 1. Yang kedua ada peserta didik dapat menentukan contoh penampakan buatan dengan tempat, level kognitif C1, skor atau bobot 1. Yang ketiga ada peserta didik dapat menentukan ciri penampakan buatan, level kognitif 2, skor atau bobot 1. Yang keempat ada peserta didik dapat mengidentifikasi penampakan alam melalui gambar, level kognitif 2, skor atau bobot 1. Yang kelima ada peserta didik dapat mengelompokkan penampakan alam dan buatan, level kognitif C3, bobot atau skor 1. Berikut tujuan pembelajaran dari soal isian singkat beserta indikator dan skor atau bobot. Peserta didik mampu menjelaskan perbedaan penampakan alam dan buatan secara sederhana. Indikator yang pertama yaitu peserta didik dapat menuliskan contoh penampakan alam, level kognitif Y1, skor atau bobot 1. Yang kedua, peserta didik dapat menuliskan contoh penampakan alam dan buatan, level kognitif 1, skor atau bobot 1. Baik, berikutnya ada tujuan pembelajaran dari soal uraian. Tujuannya sendiri yaitu peserta didik mampu mengelompokkan penampakan alam dan buatan yang ada di sekitar dengan baik dan benar. Adapun indikator soal dari soal uraian yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan perbedaan penampakan alam dan buatan, level kognitif C2, skor atau bobot 5. Yang kedua ada peserta didik dapat menjelaskan alasan sederhana tentang ciri-ciri penampakan alam dan buatan, level kognitif C2, skor atau bobot 4. Yang terakhir yaitu ada peserta didik dapat mengelompokkan contoh penampakan alam dan buatan dengan benar, level kognitif C3, skor atau bobot 4. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari kisi-kisi soal dengan materi penampakan alam dan buatan. Baik, saya akan menjelaskan ke bentuk soal. Pada instrumen evaluasi ini kami menggunakan 3 bentuk soal, yaitu pilihan ganda, isian singkat, dan uraian. Soal pilihan ganda terdiri dari 5 nomor yang bertujuan mengukur kemampuan peserta didik dalam mengenali contoh penampakan alam dan buatan serta membedakan ciri-cirinya. Kemudian terdapat 2 soal isian singkat untuk mengetahui kemampuan siswa menyebutkan contoh penampakan alam maupun buatan. Selanjutnya terdapat 3 soal uraian yang digunakan untuk mengukur pemahaman lebih mendalam, seperti menjelaskan perbedaan penampakan alam dan buatan, mengelompokkan contoh-contohnya, serta memberikan alasan mengapa suatu penampakan termasuk alam atau buatan dengan variasi bentuk soal ini. Kemampuan siswa dapat diukur secara lebih menyeluruh, mulai dari mengingat, memahami, hingga mengumpulkan informasi. Terus di butir soal terdapat identitas dan petunjuk. Soal nomor 1 berikut ini yang termasuk contoh penampakan alam adalah A. Jalan raya, B. Gunung, C. Jembatan, D. Sekolah. Terus nomor 2 berikut ini yang termasuk contoh penampakan alam buatan adalah A. Sungai, B. Danau, C. Waduk, 3 bukit.
Kenampakan pada gambar tersebut termasuk A. Kenampakan alam, B. Kenampakan buatan, C. Kenampakan hewan, D. Kenampakan tumbuhan. Nomor 4, kelompok yang berisi kenampakan alam adalah A. Gunung, sungai, pantai, B. Jalan, jembatan, sekolah, C. Waduk, sawah, taman, D. Rumah, pasar, sungai. Terus nomor 5, salah satu ciri kenampakan buatan adalah A. Terjadi secara alami, B. Dibuat oleh manusia, C. Ada sejak dahulu, D. Tidak dapat diubah. Terus ada isian singkat. Yang pertama, gunung merupakan contoh kenampakan. Terus yang kedua, kenampakan buatan yang ada di lingkungan sekitar contohnya. Terus ada soal uraian. Jelaskan perbedaan antara kenampakan alam dan kenampakan buatan. Nomor 2, kelompokkan contoh berikut ke dalam kenampakan alam dan buatan: gunung, jalan raya, sungai, waduk, pantai, jembatan. Terus yang nomor 3, mengapa jalan raya dan jembatan termasuk kenampakan buatan? Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang validitas dan reliabilitas. Validitas soal adalah tingkat kesesuaian soal dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Pada instrumen ini, setiap soal telah disusun berdasarkan tujuan pembelajaran dan indikator yang telah ditetapkan. Soal pilihan ganda, isian, dan uraian sudah sesuai untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam mengenal, membedakan, dan mengelompokkan kenampakan alam dan kenampakan buatan. Dengan demikian, instrumen penilaian ini memiliki validitas isi yang baik karena setiap soal telah sesuai dengan materi dan indikator pembelajaran. Selanjutnya, reliabilitas soal. Reliabilitas soal menunjukkan apakah soal dapat memberikan hasil penilaian yang konsisten atau relatif sama ketika digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik. Instrumen ini